Sidang sekarang kok baterainya lowbat, baterainya kok nggak sefull waktu sidang kemarin. Gas, sekarang kok lowbat. Entah ya, orang kejaksaan tuh mimpi apa gitu ya. Ibarat kata dapat hari atau dapat kasus yang apes, yang sangat-sangat tidak mengenakan. Kayaknya yang berhubungan dengan orang-orang ini kok apes ya. Kejaksaan apes ya. Kenapa bilang apes? Pakai masker diserang, apes gak? Apes. Nggak pakai masker ditanya lagi, Bu kenapa nggak pakai masker ya. Fadil menantu tak dianggap pacaran sama anaknya ini, apes, masuk penjara. Aduh. Pertanyaan saya, orang-orang yang berurusan dengan makhluk-makhluk ini malamnya ngimpi apa ya, kayak kejaksaan itu ya. Mungkin batinnya seperti kenapa saya bisa menangani orang-orang model seperti ini, bikin hidup saya nggak tenang. Mungkin ini batin para hakim dan JPU yang memimpin sidang ini, mungkin ada yang berkata seperti itu ya. Saya berpesan bagi yang ikut demo ya, entah kalian dibayar atau tidak, hati-hati. Ini ada medsos, ada kamera CCTV. Jangan sampai kalian tadinya kerja hanya disuruh untuk demo, nanti bisa dipecat atau enggak bisa di penjara. Hati-hati ya. Nih, Lemon siapa? Ibu kita Kartini? Bukan. Cut Nyahdin? Bukan. Jangan sampai segitunya ya. Sejak bahala ketika orang yang memakai produk itu tidak cocok pasti beralih ya. Masa ya udah nggak cocok mau dipakai terus sampai mukanya gosong. Ayolah mulai berpikir waras ya. Otak ditaruh di tempat otak di mana berada, jangan ditaruh di tempat alat kelamin ya. Perselingkuhan istri orang dan suami orang. Oke. Dunia apa ini guru? Ya, meski saya sudah vakum 15 tahun yang lalu dari aktivitas perhoa-hoehan. Ngomong apa tambah aku yang ngomong apa aku gak paham. Nah, ini ya saya kasih paham ya. Saya juga ingin berpesan, wes tinggalkan untuk berselingkuh ya, karena ini dunia digital ya, beda dengan dunia ketika sebelum ada medsos ya. Untuk ketahuan pun lama banget, jangka panjang ya. Ini kalau ada perselingkuhan dunia medsos ini cepet banget ya, makanya harus berpikir ulang untuk selingkuh ya. Intinya kembali ke diri masing-masing. Kalau sudah ketahuan seperti ini ya, yang kena siapa? Keluarga besar, apalagi nanti pasangan masing-masing si selingkuh ini bisa menerima fakta dan realitanya enggak ya. Kalau enggak yo iso teriak-teriak ya, iso gembar-gembor ya. Mudah-mudahan enggak stres ya, karena biasanya suami hanya milik si pasangan, ternyata ini sudah pernah diluncurkan ke wanita lain. Yo jeru ki, padahal wis umur ya. Kadang wanita tuh berpikir seperti ini, agak mungkin suamiku kan sudah umur, mana mungkin dia selingkuh ya. Wong juga ingin sudah mendekati itu kematian, ibaratnya kan seperti itu ya. Nggak mungkin. Ya gua kasih paham ya, laki-laki biarpun umurnya sudah tuir ya, itu rudal masih bisa berdiri ya. Monoposnya lebih lama daripada si perempuan. Itu Mbak mana? Mbak mandi, ada apa? Wes laporan nih. Udah keluar, mama mau ngonten dulu. Sing penting?
Alas. Ya wes, minggir. Ngonten apa? Ngonten apa? Ngonten anak kecil nggak boleh tahu, ayo pergi dulu. Ya, ini ya. Ingat sekali lagi, ini dunia medsos. Ketawanya, ayo atau kepergoknya cepet sekali, nggak seperti dulu sebelum ada medsos ya. Ketahuan tuh pasti jangkanya panjang ya. Harap berpikir ulang yang mau berselingkuh ya. Tahu dia, dan di matanya dokter dia tuh pelongo-pelongo. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya Di mata dokter dia itu pelongo-pelongo pelongo-pelongo dia itu kaget dapat kasus ini. No. Jadi tertipu ya dengan wajah pelongo-pelongonya ya. Sok ya. Yang sok itu bukan dokter R ya. Yang kaget tuh Anda tertipu dengan wajah pelongo-pelongonya ya. Itu strategi bagus itu, dia pasang wajah pelongo-pelongo supaya itu hinaan keluar dari tim Anda. Ternyata terbukti ya. Pelongo-pelongo bukan sembarang pelongo-pelongo. Hinaannya kan hampir sama itu. Hinaan yang diarahkan ke Pak Jokowi ya. Presiden pelongo-pelongo. Nanti ke depan jangan dipotong ya, nanti saya dapat hujat ya. Ternyata Pak Jokowi tak seplongo-pelongo itu ya. Dan juga Dokter R juga tidak seplongo-pelongo itu. Kaget dan shock ya, karena tertipu dengan penglihatan mata. Makanya jangan pakai kacamata melulu, kacamata coklat hitam ya, jadi itu penglihatan kurang jelas. Saya aja yang nggak pakai kacamata ini penglihatan kurang jelas kok. Udah saya gini ini kata pendukungmu mataku nggak connect. Emang nggak connect. Tertipu ya dengan wajah pelongo-pelongonya ya. Sok ya, kaget ya. Sebelum sidang pengacara menggebu-gebu, nanti ada apa ya, sesuatu hal yang menghebohkan. Halah, saya perhatikan mungkin nih, wah, kejutan-kejutan besarnya seperti bom Nagasaki Hiroshima ya, meski kecil tak terus boom. Alah, cuman kejutannya bisa membaca dalil tentang orang-orang yang terdolimi. Saya aja ya, jujur nih, alumni RSC tuh bisa kok tanpa membaca hafalan nih ya. Hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minallah ya, hubungan antara Tuhan dan manusia ya. Bisa saya ya. Ente bahlul ya, Anda gila. Malah nyindir gue. Ya, dulu pernah 2010-11. Terus nih ada lagi. Ainun mripat ya. Ya duntangan ya. Roksun sirah. Sinun untu apa gitu. Sakrun rambut. Sodekun pilingan. Jabatun batuk. Ainun mripat ya. Bisa namun sekedar bahasa Arab dan artinya meski sedikit-sedikit. Ini ada lagi nih Asmaul Husna ya, meski nggak full, entah saya hafal berapa, nggak pakai teks saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ba'dana walhamduli robbina wassalatu wassalam linabi habibina ya rohmanu ya rohim ya maliku ya kudus ya salamu ya mu'min ya muhaiminu ya aziz ya jabar mutakabir ya huwairu ya hofar. Apa kak? Thank you. Ya meski nggak hafal artinya, yang setidaknya hafal ya. Ini suatu kejutan juga nih, orang alumni RSC bisa hafal Asmaul Husna meski beberapa bait, harusnya ada 30 itu kalau nggak salah ya. Jadi sombong kan gue. Nggak boleh ya. Pamali mboten pareng.
Saya pikir kejutan apa. Capek ya. Mbak sudah mengeluarkan jurus dalil-dalil Al-Quran tentang kedoliman ya. Kenapa dulu ketika menghina nggak menyebut astagfirullahaladzim? Astagfirullahaladzim. Kenapa saya kata-kata dulu seperti itu pedas sekali bagi yang menerima kata-kata pedas saya. Astagfirullahaladzim. Sebisa mungkin saya mau minta maaf, sekiranya saya mau dimaafkan. Astagfirullahaladzim ya. Nah, ingat dulu ketika mulutnya pedas, nggak menyebut istighfar. Sekarang kasus Lemon versus Dr. R. Kalau di zona sepak bola ibarat ya tim Lemon Liga 1 ya, tim Dr. R ibarat Arsenal ya. Yang bisa menjawab ini, yang bisa mengerti ini, yang bisa melihat ini orang-orang yang tahu sepak bola ya. Ingat, di sini saya tidak merendahkan sepak bola Liga 1 maupun tim sepak bola di negara kita. Saya kasih gambaran ya untuk menambah wawasan ya. Ibuku gimana toh, piye to kiki? Ya, gambas sih, bahasa Jawanya gambas ya. Bahasa Sunda, bahasa ngapaknya ki oyong ya. Malah dibikin sayur dipotong-potong nih kayak gini. Padahal ini kan senjataku di saat aku lagi pengen maksudnya pengen sambel gambas gitu. Malah dikuah bening kayak gini. Oh gambas, oh oyong. Dirimu yang tadinya panjang kenapa bisa dipotong-potong seperti ini? Oh. Oyong, oh gambas. Aduh, tadinya panjang ya. Ada lubang-lubangnya dikit gitu. Kenapa dirimu sekarang jadi ini? Oh gambas, gambas.